Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker. Dan di video kali ini kita akan membahas hasil pemilu Amerika Serikat di mana secara quick count Donald Trump kembali memenangkan pemilu, alias presiden pengganti Joe Biden adalah Donald Trump dan bukan Kamala Harris. Lalu apa sih emang efeknya dari Donald Trump menang ini? Nah, jadi Donald Trump itu presiden terpilih Amerika via quick count itu mendapatkan 270 suara elektoral duluan. Jadi secara total Trump itu berhasil mengumpulkan 295 dari 538 suara elektoral atau sudah melebihi 50%. Dan ada beberapa kebijakan Trump itu yang berdampak terhadap ekonomi Amerika itu sendiri. Yang pertama, Trump itu akan memotong pajak perusahaan dari 21% ke 15%, sehingga pengusaha AS akan diuntungkan. Lalu pajak Social Security seperti kalau di Indonesia itu BPJS lah gitu, yang tadinya di Amerika itu akan dihapuskan, jadi pekerja dan pensiunan akan diuntungkan. Lalu membatasi produk impor dengan tarif tinggi, sehingga perusahaan lokal AS itu akan diuntungkan, jadi mereka akan menekan impor sesedikit mungkin gitu. Lalu menarik kembali tentara AS di wilayah konflik, yang artinya akan meredakan ketegangan geopolitik. Lalu mengembalikan hak mining Bitcoin, di mana Bitcoin otomatis akan loncat naik. Dan memang teman-teman terjadi, cryptocurrency sedang hijau-hijaunya. Walaupun saya sendiri tidak invest di crypto, cuman wah banget lah ini Donald Trump menang tuh benar-benar mempengaruhi ke situ. Bahkan respon positif pasar saham Amerika juga sangat tinggi pada saat Trump menang ini. Dan ada beberapa juga sektor industri yang bangkit mendadak itu semenjak kemenangan Trump. Itu ada seperti perusahaan Amerika raksasa kayak Tesla atau Bank of America, di mana memang CEO-nya, komisarisnya juga itu simpatisan Republikan, partai Republik yang dimana mengusung Donald Trump sebagai presiden ini. Lalu ada beberapa perusahaan di sektor migas juga seperti Exxon, Nucor, Halliburton yang juga mendadak naik lah istilahnya sahamnya. Lalu otomotif lokal mereka yang tadi karena mau meminimalisir impor seperti Ford sama General Motors itu akan dibangkitkan lagi. Dan tadi terakhir, efek yang paling besar justru terjadi ke Bitcoin tadi teman-teman. Jadi karena memang cryptocurrency itu sangat diuntungkan dengan kebijakan Trump ini. Kemenangan Trump ini juga itu berpengaruh pada ekonomi beberapa negara teman-teman. Ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Kita mulai dulu dari yang diuntungkan. Jadi salah satu negara yang diuntungkan itu sebenarnya Israel teman-teman. Jadi Trump itu sempat berjanji akan meredakan konflik Israel dan Palestina. Namun atas syarat dari Israel, ekonomi Israel bisa kembali stabil. Ini nggak tahu nanti prakteknya seperti apa. Mudah-mudahan beneran reda dan mudah-mudahan kedua negara ini, ya terutama Israelnya lah, jangan lagi lah, udah lagi gitu. Maksudnya, Israel sekarang juga sedang mengalami defisit neraca negara mereka gitu. Terus juga Korea Utara itu juga diuntungkan dari kemenangan Trump karena Amerika itu menargetkan kerjasama dengan Kim Jong Un teman-teman. Terus India, Trump juga pernah bilang bahwa ingin menjalin kerjasama dengan India karena mereka ingin mengurangi ketergantungan dari China. Lalu Argentina juga diuntungkan karena presiden Argentina itu dekat sama Elon Musk, dan Elon Musk itu adalah tim sesnya Donald Trump, sehingga kemungkinan besar akan mendatangkan investasi Tesla ke Argentina. Lalu Arab Saudi, Arab itu juga punya perjanjian ya, perjanjian Abraham atau perjanjian kerjasama Timur Tengah dengan Amerika Serikat yang sebelumnya dihentikan oleh Joe Biden yang akan diaktifkan kembali oleh Donald Trump. Lalu dengan Turki, jadi Erdogan, presiden Turki, itu menghubungi Trump untuk memperbarui kerjasama ekonomi terutama untuk pengurangan tarif impor dari Amerika ke Turki. Sedangkan ada beberapa ekonomi negara yang akan dirugikan. Yang pertama, yang paling jelas adalah China. Trump itu berpotensi menambah tarif impor dari China atau perang dagang Amerika Serikat China yang
memang sempat terjadi di era sebelum Joe Biden, dan perang dagang ini diredakan waktu zaman Presiden Joe Biden. Tapi memang Joe Biden itu cenderung malah milih perang fisik ya, yang terjadi Israel ke Palestina gitu, daripada perang dagang dengan Cina. Lalu Ukraina juga akan dirugikan karena Trump itu akan menghemat atau mengurangi bantuan ke Ukraina yang dimana lagi perang sama Rusia, yang artinya backingan terbesarnya Ukraina hampir tidak ada lagi, teman-teman. Lalu Jepang. Jadi Jepang ini tuh ada di tengah perang dagang antara China dan US. Jadi kemungkinan besar ini akan mempengaruhi ekspor Jepang ke US atau ke Amerika. Meksiko juga. Pembangunan Trump Wall yang membatasi perbatasan Amerika dan Meksiko itu akan dilakukan, dan imigran Meksiko itu akan banyak dideportasi. Lalu Iran. Trump juga akan melakukan atau memberlakukan sanksi ekspor minyak sepihak ke Iran. Karena waktu 2018 ini sebenarnya udah diterapkan, cuma di Joe Biden enggak diterapkan. Lalu Jerman juga. Jadi Trump akan menerapkan tarif impor tinggi untuk Jerman. Padahal Jerman itu sangat bergantung pada produk ekspor ke US dan ke China. Nah, kalau Indonesia itu kayak gimana, teman-teman? Jadi ada beberapa pendapat nih kalau untuk Indonesia. Kalau Indonesia, proyeksi kebijakan ekonomi Trump itu akan mencabut Inflation Reduction Act atau IRA, pembatalan subsidi dan insentif sektor energi bersih. Lalu ada perhitungan IRA akan mengurangi defisit, dan paket besar pemotongan pajak korporasi dari 21 ke 15% ya tadi. Inflasi, dia akan menaikkan tarif masuk barang impor dari China dan negara lain, terutama dari China. Lalu fokus pada energi fosil malah, dan mengakhiri konflik Rusia-Ukraina. Dan ini efeknya apa? Jadi impor Cina ke Amerika akan berkurang, dan kebutuhan bahan baku China itu kebanyakan dari Indonesia. Jadi seperti biasa, teman-teman, kita itu kebiasaan mengekspor bahan mentah, dijadiin sama China, diekspor lagi sama China, bahkan ekspor balik ke kita. Aneh sih emang, kita impor ke Cina barang jadi padahal bahan mentahnya dari kita. Lalu ada persaingan merebut investasi semakin ketat karena Amerika tadi nggak mau lagi investasi ke China gitu, dan produk Indonesia itu akan sulit masuk ke pasar Amerika karena tadi ada kenaikan tarif yang nantinya mungkin ekspor kita itu akan dilarikan ke negara-negara lain. Dan tadi pengembangan energi terbarukan akan melambat karena Donald Trump itu maunya tadi fokus ke energi fosil, balik lagi ke bensin, teman-teman. Jadi Indonesia kan yang lagi sangat besar itu industrinya adalah nikel, bahan baku pembuatan mobil listrik, teman-teman, dan baterai, lebih tepatnya baterainya mobil listrik lah. Ini akan sulit tembus pasar Amerika. Dan tadi ada impor minyak kembali meningkat karena harga minyak akan turun. Jadi Indonesia adalah negara net importer BBM, dan ini akan menyebabkan ketidakpastian pasar minyak nabati di biodiesel. Jadi sebenarnya terpilihnya Trump untuk Indonesia itu lebih banyak ruginya daripada untungnya, teman-teman. Makanya kemarin Pak Prabowo itu langsung berangkat ke sana, ke China dan ke Amerika sebelum terjadinya perang dagang ini, untuk membuat beberapa kesepakatan sehingga Indonesia tidak terlalu terdampak atas perang dagang mereka. Rencananya sih seperti itu ya, walaupun detailnya saya juga tidak tahu, teman-teman, karena saya bukan orang pemerintahan juga, bukan. Tapi harapannya sih gitu ya, teman-teman. Jadi nggak terlalu berdampak lah ke Indonesia si Donald Trump ini, atau mungkin berdampak malah tapi positif gitu ya, mudah-mudahan. Mungkin segitu aja kali, teman-teman, yang bisa saya sampaikan mengenai kemenangan Trump dan efeknya ke seluruh dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa likes-nya, komennya, subscribe-nya, dan share-nya. Nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razakar. Izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.